Siang, Bu. Kabar baik. Ya, kabarnya juga baik, Bu. Ya, terima kasih. Eh, Bersyukur sekali karena pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk kita akan mempraktikkan coaching. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Katarina Fitra, saya sebagai observer dan Bu Baskorowati sebagai coach dan Bu Sri Marianti sebagai coach. Nah, sekarang kita akan melakukan proses, tapi belum mulai. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada hari ini saya akan mengamati apakah proses coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach? Ingat tentang prinsip coaching diantaranya melakukan kemitraan, kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Sekarang saya akan bertanya kepada coach, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan hari ini? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi pada coaching nanti? Ya, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan nanti, saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa leluasa menyampaikan permasalahannya dan bisa memaksimalkan potensi coach. Oke, indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan pada coaching nanti? Ya, jadi indikator ketercapaian tujuan pada coaching nanti, saya ingin agar setelah diskusi nanti, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih. Berarti indikatornya pada solusi permasalahan coaching. Semoga tujuan pengembangan nanti bisa tercapai. Coach bisa menemukan solusi permasalahan. Demikian proses pra-observasi. Sekarang proses coaching bisa dimulai. Saya persilahkan Bu Baskorowati dan Bu Sri Marianti untuk memulai proses coaching pada siang ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Sri Marianti. Selamat siang, Bu Ati. Apa kabarnya, Bu, siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, kemarin Bu Sri Marianti mengatakan bahwa ingin mendiskusikan tentang suatu hal kepada saya. Bisa tolong diceritakan mau berdiskusi tentang apa ya kita hari ini? Iya, Bu. Ini loh, di sekolahan saya itu semua pekerjaan, mulai dari laporan segala macam, BOP, Dapodik, itu semuanya saya yang mengerjakan. Oh, begitu. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut lagi tentang permasalahannya. Lalu, apa sih tujuan yang diharapkan dari proses percakapan kita hari ini? Iya, Bu. Ini saya ingin agar semua pekerjaan itu tidak diserahkan kepada saya. Jadi saya ingin ada penyelesaian dari masalah ini. Mulai dari Dapodik, baik kelompok bermain dan TK itu semua saya yang mengerjakan. BOP juga. Jadi semuanya saya yang mengerjakan. Padahal di saya itu ada kelompok bermain dan TK. Jadi misalnya Dapodik itu saya yang mengerjakan juga untuk kelompok bermain dan TK.
BOP juga demikian, Bu. Saya juga mengerjakan BOP untuk KB dan TK. Kemudian tentang laporan, misal lapor bulan gitu, KB dan TK saya juga yang mengerjakan. Untuk surat pemberitahuan gitu saya juga yang mengerjakan, Bu. Jadi semuanya saya yang mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ini sekarang kan kita sedang ikut pendidikan guru penggerak ini. Saya baru merasa kewalahan kali ini karena kita kan juga ada tugas di guru penggerak juga. Sedangkan tugas di sekolah saya juga banyak. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi tadi permasalahannya ada pada begitu banyaknya ya yang tugas yang diberikan kepada Bu Sri Maryanti, harus mengerjakan BOP, harus mengerjakan lapor bulan, kemudian surat pemberitahuan, dan kebetulan juga sekarang ini ikut pendidikan guru penggerak. Nah, kalau begitu kemudian kemungkinan apa sih yang kira-kira bisa dilakukan oleh Ibu Sri Maryanti untuk meringankan tugas dari Bu Sri Maryanti? Untuk kemungkinannya mungkin bisa dengan pembagian tugas, Bu. Pembagian tugas, jadi tidak semuanya saya yang mengerjakan. Oh, gitu. Kalau Ibu menginginkan pembagian tugas, kira-kira apa sih hambatannya sehingga Ibu belum bisa berbagi tugas dengan teman lainnya? Untuk hambatan kan ini saya kan belum membicarakannya dengan kepala sekolah. Jadi dari kemarin itu Ibu kepala sekolah yang menyuruh saya mengerjakan semuanya. Untuk hambatannya karena teman-teman saya belum bisa menggunakan laptop, komputer secara lebih banyak aplikasi gitu loh, Bun. Masalah Excel kayak Excel gitu juga belum bisa. Jadi ya semua saya yang mengerjakan karena yang bisa hanya saya. Padahal di sekolah saya itu ada 7 guru, yang 6 guru di TK dan satu di kelompok bermain. Jadi hambatannya karena rekan-rekan saya belum bisa IT, belum bisa laptop, menggunakan laptop dan komputer. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi sebenarnya Bu Sri Maryanti sudah punya beberapa teman ya yang sebenarnya bisa untuk berbagi, tapi menurut Bu Sri Maryanti Iya. hambatannya adalah karena mereka belum terbiasa mengoperasikan IT, laptop, Excel gitu ya, aplikasi seperti itu. Nah, lalu menurut Bu Sri Maryanti, kira-kira bagaimana sih cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi yang penggunaan laptop, saya bisa nanti mengajari teman-teman ya sedikit demi sedikit. Nanti kita latihan bersama gitu, Bu. Nanti jadi lama-lama teman akan terbiasa dan akan bisa. Kemudian nanti juga akan ada pembagian tugas. Nanti saya membicarakannya dengan Ibu Kepala Sekolah agar ada pembagian tugas. Jadi nanti teman-teman selain berlatih, teman-teman juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan laporan atau tugas dari Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana dari Bu Sri Maryanti untuk mengatasi masalah pembagian tugas. Tadi dijelaskan bahwa Bu Sri Maryanti akan mengajari teman, lalu akan membicarakan tentang pembagian tugas kepada Ibu Kepala Sekolah, lalu tentang membagi tanggung jawab kepada teman-teman lainnya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kapan sih rencana pelaksanaan seperti yang tadi diungkapkan Ibu Sri Maryanti? Kira-kira kapan nih akan dilaksanakannya? Ini untuk pelaksanaannya, saya mulai dulu dengan bicara dengan Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu. Jadi nanti saya menunggu Ibu Kepala Sekolah datang ke sekolah dulu, jadi bisa bertemu dan berbicara dengan langsung. Karena kalau lewat WA kan tidak efektif ya, Bu ya. Bisa terjadi miskomunikasi. Jadi nanti menunggu Ibu Kepala Sekolah datang dulu ke sekolah, saya berbicara, berdiskusi tentang pembagian tugas. Setelah itu nanti saya akan mengajari teman rekan kerja saya
untuk penggunaan laptop seperti aplikasi yang Excel, yang untuk BOP kan yang Excel itu Bu. Jadi untuk Excel dan nanti cara ngeprint juga seperti itu Bu nanti. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti Bu Sri Maryanti akan segera memulai untuk membicarakan secara langsung dengan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu Sri Maryanti bisa menjelaskan secara spesifik mungkin kapan waktunya bisa untuk bertemu dengan Kepala Sekolah, atau sepertinya saya lihat kok Ini tidak setiap hari atau bagaimana ya Bu Sri Maryanti? iya, ibu kepala sekolah kan ini kebetulan itu eh, suaminya camat, jadi Bu Camat, jadi sibuk banget. Jadi ke sekolah itu akhir-akhir ini cuma 1 minggu sekali. Tapi ini sudah ada kemarin ada mutasi jabatan, jadi tidak jadi Bu Camat lagi. Nanti kemungkinan lebih lebih banyak di sekolah karena tidak seaktif waktu jadi Bu Camat. Ini minggu depan akan saya laksanakan Bu. Oh, seperti itu. Jadi melihat dari waktu yang dimiliki oleh Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu ya. Gitu, baik. Iya. Kemudian selain tadi berencana untuk membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah, lalu kalau menurut Ibu Sri Maryanti, kira-kira pihak lain siapa sih yang bisa membantu keterlaksanaannya rencana dari Bu Sri Maryanti tadi? Untuk pihak lain ya tentu saja yang pertama tadi Bu Kepala Sekolah sendiri karena kalau tidak ada Bu Kepala Sekolah yang berbicara langsung dengan teman-teman saya untuk pembagian tugasnya, kemungkinan kan tidak akan berhasil saya berbicara sendiri di teman saya karena lebih dianggapkan Bu Kepala Sekolah. Dukungan yang pertama yaitu dari Kepala Sekolah, yang kedua dari teman-teman kerja saya, teman-teman rekan sejawat, karena dengan kerjasama mereka, maka bisa terlaksana rencana yang akan saya laksanakan. Oke, baik. Jadi tadi dukungan pertama dari kepala sekolah, lalu kemudian kerjasama dari rekan-rekan sejawat. Nah, kalau menurut Bu Sri Ya. Maryanti sendiri, kira-kira kalau sekarang ya sebelum memulai rencana itu, eh, apakah sudah punya pandangan kira-kira siapa gitu di antara teman-teman Bu Sri Maryanti yang bisa dimintain tolong untuk berbagi tugas mengerjakan aplikasi di laptop seperti itu? Iya sudah. Tahun ini kan kemarin kemarin ini sudah ada teman saya yang ikut PPG. Jadi Bu Ambar namanya. Jadi kemungkinan besar saya akan minta tolong pada Bu Ambar, yang paling utama nanti pada Bu Ambar karena dengan ikut PPG Bu Ambar sudah bisa mengoperasikan laptop. Nanti tinggal cara lebih lebih mendalam lagi saya akan mengajari teman-teman terutama Bu Ambar, nanti juga teman-teman yang lainnya, terutama yang kelompok bermain karena harus ada kelompok bermain, grup kelompok bermain sendiri kan yang mengerjakan tugas-tugas di KB dan nanti di TK tersendiri gitu. Jadi nanti lebih utama saya akan minta bantuan pada Bu Ambar. Oh, baik. Jadi sudah mempunyai sosok yang kira-kira dimintai bantuan untuk berbagi tugas ya. Selanjutnya, setelah membicarakan dengan Bu Kepala Sekolah, lalu mempunyai pandangan akan meminta bantuan pada Bu Ambar, apa sih komitmen dari Bu Sri Maryanti nanti ketika sudah melaksanakan rencana itu? Kalau sudah melaksanakan rencana itu, saya akan nanti menghubungi jenengan. Yang pertama, kalau sudah berhasil, setelah itu nanti saya akan mungkin bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman di dalam gugus gitu bisa Bu. Nanti Oke. saya akan berusaha ini sabar ya, sabar karena mengajari teman kan harus sabar nanti dalam membimbing, memberi arahan gitu harus sabar sama teman-teman gitu. Oh ya, baik. Jadi Bu Sri Maryanti berkomitmen untuk sabar mengajari teman-teman ya, agar teman-temannya juga bisa mengerjakan aplikasi seperti Bu Sri Maryanti. Nah, baik Ibu, kita sudah sampai pada sesi akhir dari diskusi. Nah, dari diskusi tadi,
mari kita review. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Apakah sudah mendapatkan rencana atau langkah-langkah gambaran yang lebih jelas? Iya, Bu, sekarang saya sudah mempunyai gambaran yang lebih jelas dan kuat untuk mengatasi masalah semua pekerjaan sekolah saya yang mengerjakan. Jadi nanti akan ada pembagian tugas, serta nanti akan saya harus bersikap lebih sabar dalam menghadapi teman-teman. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan sudah memberikan arahan. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga senang sekali bisa membantu Ibu Sri Maryanti untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembagian tugas di sekolah. Semoga semua rencana Bu Sri Maryanti untuk berbagi tugas dengan teman-teman, untuk bekerja sama dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman, semua berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Lalu jangan lupa untuk menghubungi saya jika butuh bantuan atau support. Insya Allah nanti saya akan membantu. Nanti tolong saya dikabari kalau misalnya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, lalu hasilnya bagaimana. Kalau sudah menghubungi rekan-rekan, hasilnya seperti apa. Semoga semua rencananya nanti berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, Bu Sri Maryanti, saya cukupkan sekian ya. Selamat siang, Bu Sri Maryanti. Iya Bu, selamat siang. Terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Iya Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Baskorowati dan Bu Sri Maryanti yang tadi berperan sebagai coach dan coach. Diskusi tadi berjalan hidup dan menyenangkan, luar biasa. Proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, tadi saya sudah melakukan observasi dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah, apa indikator keberhasilan dalam coaching tadi? Ya, terima kasih Bu. Jadi indikator keberhasilan dalam coaching tadi seperti yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi Bu Sri Maryanti sudah mempunyai gambaran yang jelas tentang rencana yang akan dilakukan, yaitu memberitahukan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang permohonan untuk pembagian tugas dengan teman-teman, dan Bu Sri Maryanti juga berkomitmen untuk mengajari teman-teman agar semuanya bisa mengerjakan tugas seperti yang biasanya dilakukan oleh Bu Sri Maryanti. Oke, berdasarkan observasi saya melihat keterampilan coach sudah bagus, mendengarkan aktif, menciptakan suasana yang nyaman. Nah, setelah ini, apa rencana Ibu selain kompetensi mendengarkan aktif yang sudah Ibu kembangkan pada siang hari ini? Ya, jadi selain berusaha menjadi pendengar yang aktif pada rencana-rencana Koci, kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti Koci akan lebih leluasa untuk menyampaikan ide-ide dan tindakannya. Oke, terima kasih Ibu. Praktek yang luar biasa sekali. Semoga keterampilan coaching semakin hari semakin meningkat. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat siang buat Bu Baskorowati dan Bu Sri Maryanti. Oke, selamat siang Bu Vita. Siang Bu. Selamat siang. Oke. Selamat siang Bu Sri Maryanti. Selamat siang Bu Ati. Ya, selamat siang Bu Katarina Vita. Selamat siang Bu Ati. Ya, apa kabar nih semuanya, Bu Sri Maryanti dan Bu Katarina Vita hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah baik Bu.
Ya, alhamdulillah semuanya baik dan semuanya sehat. Kita bisa bertemu pada meeting daring hari ini karena kita akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Baskarowati. Hari ini saya akan berperan sebagai observer. Lalu ada Bu Sri Maryanti yang akan sebagai coach dan Ibu Katarina Vita sebagai coaching. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada hari ini, saya akan mengamati apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti coach akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ingat tentang prinsip coaching diantaranya melakukan kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Untuk pertanyaan pertama, untuk Coach Ibu Sri Maryanti, pada siang hari ini kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu Wati, terima kasih atas waktunya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan Koci, yaitu Bu Vita. Oke, baik. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi pada proses coaching nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti? Indikatornya yaitu saya ingin Koci menemukan solusi terhadap permasalahan yang didiskusikan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti indikatornya adalah pada solusi permasalahan coaching. Semoga tujuan pengembangan nanti bisa tercapai. Coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian untuk proses pra-observasi. Sekarang proses coaching bisa dimulai. Saya persilakan kepada Ibu Sri Maryanti dan Ibu Katarina Vita untuk memulai proses coaching. Baik, terima kasih Bu Wati. Selamat siang Bu Vita. Selamat siang, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Kabar baik, Bu Sri. Alhamdulillah. Kemarin Bu Vita mengatakan kepada saya ingin mendiskusikan tentang sesuatu hal. Bisa Bu Vita ceritakan? Baik, Bu Sri. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Sri memberikan waktu pada saya untuk berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin sharing sebenarnya tentang permasalahan kerjaan di luar saya mengajar. Jadi selain saya mengerjakan administrasi sekolah, saya juga mengerjakan rekap absen untuk guru dan karyawan di sekolah saya. Nah, di sekolah saya kan ada berapa? Guru dan karyawan ada 14. Setiap bulan saya harus rekapnya gitu loh, Bu. Nah, tapi kan pasti ada deadline tuh, batas waktu untuk masalah absen itu dikumpulkan. Nah, ada saja yang teman-teman kurang disiplin dalam melengkapi berkas-berkas untuk rekap absen tersebut. Oh, jadi gitu ya Bu Vita ya. Jadi di sini Bu Vita ingin membahas tentang teman-teman Bu Vita yang
sering terlambat dalam mengumpulkan surat-surat izin kayak gitu ya Bu Vita ya. Dalam percakapan ini tujuan yang ingin dicapai Bu Vita tentang tadi, selain tugas Bu Vita sebagai guru mengajar di sekolah, Bu Vita juga menjadi petugas dalam merekap guru dan karyawan di sekolah Bu Vita yang teman-temannya ternyata tidak disiplin gitu ya Bu Vita ya. Ya, Tujuan Bu Vitanya kira-kira apa yang diharapkan Bu Vita? ya. Jadi saya itu mengharapkan teman-teman itu bisa on time tanpa maksudnya saya ingatkan, saya suruh-suruh karena saya sudah beberapa kali maksudnya menyampaikan bahwa deadline untuk membuat laporan itu di tanggal 12 setiap bulannya. Nah, saya itu selalu mendapatkan print out dari, kebetulan di tempat kami kan pakai fingerprint ya. Jadi saya mendapatkan print out itu di awal bulan. Nah, saya kemarin-kemarin itu saya selalu mengingatkan ke teman-teman saya, tolong dong dicek untuk untuk ada yang kurang nggak? Karena setiap kami di sekolah itu untuk keluar masuk harus menuliskan form. Nah, form itu juga harus saya lampirkan, apalagi kalau ada yang sampai tidak masuk. Bisa tidak masuk karena sakit atau karena izin, suratnya juga harus disampaikan. Dan sebenarnya itu pun surat-surat tidak masuk itu harus dikumpulkan kalau surat izin H-1 sebelum teman-teman itu tidak masuk. Tapi kenyataannya dari 14 guru dan karyawan masih ada 2 atau 3 itu yang masih harus saya ingatkan gitu loh. Jadi pengennya kan langsung, maksudnya nggak harus diingatkan loh, sudah sama-sama dewasa ya, jadi sudah harus tahu tugas dan kewajibannya. Seperti itu Bu Sri. Ya, jadi begitu ya Bu Vita ya. Bu Vita sebenarnya sudah bagus, sudah mengingatkan teman-temannya sebelum deadline-nya. Nah, kemungkinan lain yang Bu Vita bisa lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan teman-teman, kira-kira apa Bu Vita? Mungkin ya masih pada tahap mengingatkan ya. Jadi kebetulan setiap siang sesudah kami selesai mengajar itu di jam 1 kami mengadakan briefing siang. Nah, biasanya kalau sudah mau deadline itu saya akan rutin mengingatkan ke teman-teman. Sekali lagi maksudnya diingatkan bahwa harus ada form-form yang harus diisi. Jadinya supaya mereka juga tidak menumpuk juga form-formnya. Kadang mereka juga lupa mereka kemana gitu loh. Jadi saya akan mengingatkan setiap di briefing siang. Gitu, Bagus sekali Bu Vita. Bagus sekali Bu Vita sudah rencananya mau mengingatkan teman-teman ketika nanti pada briefing siang ya Bu ya. Jadi nanti teman-temannya agar lebih disiplin lagi melengkapi form-form yang dibutuhkan untuk kelengkapan absen, begitu ya Bu Vita ya. Kira-kira apakah ada hambatan dalam melaksanakan rencana tadi? Ya, tentu saja ada hambatannya. Di tempat saya tuh ada satu orang yang agaknya entah ya, apa dia tidak peduli atau gimana, benar-benar sampai saya sudah harus tanggal 12 itu mengumpulkan dan saya cek ternyata teman saya ini tetap saja belum lengkap berkasnya. Sebenarnya rencana Bu Vita tadi sudah bagus sekali, tapi ternyata
ada salah satu teman Bu Vita yang kurang begitu tanggung jawab dalam melengkapi kelengkapan absen ya Bu Vita ya. Kira-kira upaya apa yang Bu Vita lakukan dalam mengatasi teman tersebut? Upayanya mungkin saya akan berkonsultasi dulu ke kepala sekolah. Maksudnya saya harus bertindak seperti apa gitu loh. Karena kan di tempat kami juga ada penilaian kinerja. Nah, salah satunya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini bisa jadi tentang seperti ini. Jadi kalau kami terlambat, kami tidak menggunakan seragam, itu pasti ada catatan-catatan khusus. Nah, mungkin saya akan mendiskusikan dulu ke kepala sekolah, apakah ini akan mempengaruhi kinerjanya untuk dicatat gitu di form atau masih sebatas kita ingatkan lagi atau nanti kalau sudah tidak diingatkan bisa saya masukkan ke form penilaian kinerja atau saya laporkan ke komisi sekolah. Jadi semua rekap yang saya buat itu nantinya akan masuk ke komisi sekolah. Nah, biasanya kalau sudah maksudnya mentok gitu, komisi sekolah yang akan langsung menegur gitu loh. Bisa jadi akan ada peringatan dari komisi sekolah. Tapi kan kita juga inginnya nggak sampai di situ gitu loh. Hanya sekedar diingatkan oleh saya, nanti saya minta dukungan ke kepala sekolah untuk juga ikut mengingatkan ke rekan saya tersebut. Wah, sudah bagus sekali rencana Bu Vita untuk mengatasi teman tadi yang belum disiplin ya Bu Vita ya. Bu Vita mau berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga mau dengan memberi peringatan terlebih dahulu. Setelah itu Bu Vita juga berencana bekerja sama dengan komite atau komisi yang ada di sekolah. Rencana Bu Vita sudah bagus sekali. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan ya, rencana yang tadi sudah Bu Vita ungkapkan, kira-kira akan Bu Vita laksanakan kapan? Nah, mungkin secepatnya ya, ini kan sudah di akhir bulan, nanti awal bulan saya kembali mendapatkan itu print out printnya. Nah, di awal bulan itu saya akan kembali mengingatkan ke teman-teman dulu secara umum. Nah, bisa dilihat dalam beberapa waktu sampai menuju deadline ya. Baru kalau sudah sampai pertengahan seminggu di awal bulan itu tidak ada perubahan, baru saya akan mengingatkan biar maksudnya kepala sekolah juga tahu, mungkin akan diingatkan juga di minggu pertama awal bulan tersebut ya. Ya, jadi tadi Bu Vita sudah mengungkapkan bahwa ada komisi juga di sekolah Bu Vita ya. Untuk jumlah guru dan karyawan juga sudah cukup banyak, 14 gitu tadi. Kira-kira adakah pihak lain selain kepala sekolah yang memberikan dukungan terhadap rencana Bu Vita? Iya, yang sangat berperan penting tentunya istilahnya kepala sekolahnya, karena di unit sekolah itu kan kepala sekolah yang bertanggung jawab. Tapi jika masih ada rekan saya yang kurang disiplin, tentunya saya akan meminta dukungan ke komisi sekolah yang mungkin akan lebih menindaklanjuti jika saya atau kepala sekolah istilahnya tidak orang tersebut tidak berubah. Gitu, Bu Sri. Oh iya, iya. Bagus sekali Bu Vita. Kira-kira bisa Bu Vita ceritakan enggak komisinya itu dari pihak mana atau bagaimana gitu? Oh ya, jadi meskipun saya istilahnya di yayasan saya
berada di bawah naungan Yayasan Kristen Klaten, tapi komisi sekolah lah yang sangat berperan penting di dalam kami kerja. Jadi istilahnya beliau-beliau itu seperti orang yang mau terlibat di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia GKI itu. Nah, beliau-beliau adalah salah satu anggota dari GKI yang mau terlibat untuk membantu perkembangan sekolah kami. Membantunya itu bisa dari materi atau hanya maksudnya seperti ini, waktu, pikiran, usulan. Jadi semuanya jadi keuangan sekolah itu dikelola oleh komisi sekolah. Jadi komisi sekolah adalah yang istilahnya atasan kami sebenarnya, yang membantu mengatur keuangan dari uang masuk, uang keluar. Istilahnya jika meskipun sekolah kami terbilang besar, tapi tempat kami kan juga masih banyak yang subsidi silang. Nah, komisi sekolah juga membantu mencarikan beasiswa, bahkan sampai ke luar negeri untuk pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat bersekolah dengan lancar juga. Gitu, Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Vita. Tadi berarti Bu Vita mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan juga komisi yang ternyata memegang peranan yang sangat penting. Istilahnya kedudukannya tertinggi ya Bu ya di sekolah kita. Baiklah Bu Vita, alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi akhir diskusi kita kali ini. Mari kita review apa yang sudah kita dapatkan pada diskusi kita kali ini. Ya Bu. Sekarang saya mempunyai gambaran yang jelas dan kuat untuk saya bisa mengatasi masalah tentang kedisiplinan kerja di dalam pembuatan rekap absen untuk rekan-rekan saya, dan saya yakin kedepannya akan berhasil maksimal. Terima kasih Bu Sri yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kesah saya dan memberikan arahan yang baik. Iya, sama-sama Bu Vita. Kira-kira nanti setelah rencana Bu Vita ini berhasil, apa yang akan Bu Vita lakukan? Saya akan terus melaksanakan kerja sampiran ya. Selain mengajar, saya akan berusaha dengan sabar juga untuk mendukung teman saya agar teman saya dapat mempunyai tanggung jawab ya tanpa harus diminta. Gitu, Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Vita untuk diskusi kita kali ini. Nanti jangan lupa menghubungi saya bila rencana Bu Vita sudah berhasil. Nanti jangan lupa juga menghubungi saya bila ada masalah lain atau mungkin akan lebih mengkonsultasikan rencana yang lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian dulu ya Bu Vita ya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Maryanti selaku coach dan Ibu Katarina Vita selaku coach. Tadi saya amati diskusinya berjalan dengan baik, luar biasa. Jadi merasa nyaman, coach bisa bercerita dengan menyenangkan dan leluasa untuk menyampaikan arahan-arahannya. Kemudian setelah saya tadi melakukan observasi, kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Coach Ibu Sri Maryanti. Menurut Bu Sri Maryanti, apa sih indikator keberhasilan dalam proses coaching tadi? Dari diskusi tadi, Bu Vita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Vita akan melaksanakan aksi rencananya sesegera mungkin. Semoga bisa tercapai sesuai harapan kita. Oke, selanjutnya
berdasarkan observasi saya melihat bahwa keterampilan Coach Bu Sri Maryanti sudah bagus, sudah mendengarkan aktif terhadap rencana-rencana yang disampaikan oleh Coach, sudah menciptakan suasana yang nyaman. Nah, selanjutnya setelah ini, apa sih rencana Ibu selain kompetensi mendengarkan aktif yang sudah Ibu kembangkan tadi? Selain menjadi pendengar yang aktif, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah membuat pertanyaan yang lebih berbobot, yang sebelumnya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum dahulu agar menciptakan suasana yang lebih akrab. Jadi Bu Vita bisa mengungkapkan rencananya dan diskusi bisa berjalan dengan lancar sehingga Bu Vita atau Koji bisa menemukan permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Praktek yang luar biasa. Semoga keterampilan coaching semakin meningkat. Saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bu Sri Maryanti dan Ibu Katarina Vita. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Baik, selamat siang Bu Wati. Selamat siang Bu Sri Maryanti. Mana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Vita? Selamat siang Bu Vita. Selamat siang Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Vita? Baik Bu Sri. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan mencoba mempraktekkan coaching ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Maryanti. Di sini saya akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Vita sebagai coach dan Bu Wati sebagai coachee. Sebelumnya sebelum kita mulai proses coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada hari ini, saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Vita dan Bu Wati. Apakah nanti prosesnya sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah menggunakan alur tinta ataukah belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada Koji? Dan nanti apakah diskusinya, proses coachingnya berjalan dengan nyaman? Dan bagaimana nanti Koji dapat merespon pertanyaan dari coach. Kita perlu mengingat tentang prinsip coaching, yaitu melakukan kemitraan, kreatif, serta memaksimalkan potensi Koji. Baiklah, di sini untuk pertanyaan pertama pada Bu Vita ya, kompetensi coaching apa yang akan Bu Vita kembangkan pada kegiatan hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan menjadi pendengar aktif terhadap permasalahan coaching yang akan didiskusikan siang ini. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi spesifik apa yang akan diobservasi pada coaching nanti? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa dijawab oleh coach pada siang hari ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Vita ya. Apakah indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan pada coaching nanti? Indikator saya ingin coach saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang didiskusikan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk indikatornya pada solusi permasalahan Koji ya.
Semoga tujuan pengembangan nanti bisa tercapai, Koci bisa menemukan solusi permasalahannya. Demikian proses pra-observasi. Sekarang marilah kita mulai proses coaching. Silahkan, saya persilahkan Bu Vita sebagai coach dan Bu Wati sebagai coach untuk melakukan proses coaching. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Sri Maryanti. Nah, selamat siang Bu Baskorowati. Selamat siang Bu Vita. Ya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik Ibu, sehat. Iya. Kemarin saya dengar Bu Wati mengatakan kepada saya ingin mendiskusikan atau menceritakan tentang suatu hal. Bisa tolong Bu Wati ceritakan pada siang hari ini? Iya, terima kasih Bu Vita sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bercerita tentang permasalahan saya. Jadi memang kemarin saya menghubungi Bu Vita karena saya ingin bercerita. Jadi saya sedang ada masalah tentang pembuatan kostum drum band di sekolah. Jadi minggu lalu kan sekolah kami pentas drum band dan ternyata hasil pembuatan kostumnya itu sangat tidak memuaskan. Tuh, jadi tidak sesuai dengan ukuran, modelnya tidak sesuai. Akhirnya saya sebagai guru kelasnya menerima komplain dari wali murid, juga dari teman-teman sesama guru, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Berarti di sini Bu Wati ingin membahas masalah apa ketidaksesuaian ya tentang kemarin kostum drum band yang buat acara di beberapa waktu lalu ya. Nah, dalam percakapan nanti, apa tujuan yang ingin Bu Wati capai tentang apa proses coaching kita siang hari ini? Iya, jadi saya ingin ketika saya bercerita dengan Bu Vita, nanti saya bisa menemukan solusi agar tahun depan semoga tidak terjadi lagi permasalahan kostum drum band yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu karena dengan kemarin terselesaikannya pembuatan baju kostum kemarin sebenarnya itu belum dibayar. Jadi masih punya kesempatan untuk membahas dengan penjahitnya seperti itu. Tapi sebelum saya menemui penjahitnya, saya ingin dapat sedikit solusi pencerahan. Tuh. Mungkin bisa diceritakan maksudnya permasalahan dari awal, kenapa bisa terjadi kendala yang apa yang membuat Buati dan teman-teman kurang puas terhadap kostum drum band saat ini. Iya, jadi sebenarnya penjahit kostum drum band ini juga sudah pernah menjahit di sekolah kami tahun lalu dan kebetulan tahun lalu hasilnya sesuai model dan hasilnya sesuai. Lalu waktunya juga sesuai. Nah, kalau untuk yang sekarang ini permasalahannya adalah penjahit itu sudah menjanjikan bahwa kostum itu sebenarnya akan diantarkan tanggal 14 karena kami akan pentas tanggal 18. Nah, tapi ternyata ketika dihubungi, dia meminta waktunya mundur lagi tanggal 15. Lalu ternyata mundur lagi tanggal 16 lagi. Jadi kami khawatir karena kok belum diantar-antar juga. Lalu orang tua pun sudah menanyakan karena kan itu molor dari jadwal. Lalu ternyata setelah kostumnya diantarkan dengan waktu yang sangat mepet, hasilnya sangat tidak sesuai. Jadi yang awalnya dijanjikan ukurannya akan custom per anak, karena sudah diukur per anak, jadinya tidak sesuai. Banyak sekali yang kebesaran, kebesaran celananya, lengannya kepanjangan, seperti itu. Jadinya mereka tidak puas. Nah, sebenarnya berkaitan dengan penjahitan kostum drum band ini, kami sudah mencoba ke beberapa penjahit. Jadi dulu kami juga pernah dengan penjahit lain dan kecewa. Lalu kalau penjahit yang sekarang itu adalah rekomendasi dari pelatih drum band dan hasilnya biasanya sudah sesuai tepat waktu. Kebetulan ini tahun kedua kami menggunakan jasa beliau untuk menjahit kostum dan tidak sesuai. Lalu
banyak wali murid yang protes, lalu mereka meminta kompensasi apa dari sekolah, seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Nah, kemungkinan apa yang bisa Bu Wati lakukan untuk apa menghadapi masalah ketidakpuasan terhadap jahitan baju seragam apa Dramben kali ini? Iya, jadi kemungkinan yang bisa dilakukan ya kami besok akan menemui penjahit lalu bertanya ya sebenarnya ada permasalahan apa dari penjahitnya, kenapa molor tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Kalau kemarin karena kami selak mepet mau pakai dan tidak ada waktu untuk bertanya-tanya kepada beliau, jadi kami hanya mengejar dan meminta segera diantar. Jadi belum bertanya sebenarnya ada kendala apa dari penjahit itu, seperti itu. Sama kami juga akan menyampaikan keluhan parents, jadi mereka meminta kompensasi biaya. Mereka tidak keberatan dengan biaya yang sudah dibayarkan, asal hasilnya sesuai. Lalu kemarin karena hasilnya kurang sesuai, maka mereka meminta kompensasi. Dan kalau dari sekolah kan kami tidak bisa, karena itu dari penjahit, seperti itu. Jadi kemungkinannya ya kan bertanya ke penjahitnya dulu, gitu. Nah, wah bagus sekali. Jadi rencana Bu Wati adalah akan menemui penjahit terlebih dahulu. Nah, apa hambatan yang Ibu hadapi? Maksudnya dalam nanti melaksanakan ketemu apa penjahit seperti penjahit dulu, terus apa komplain dari parents. Nah, kira-kira apa ya hambatannya nanti apa gitu? Sepertinya hambatan yang terbesar adalah mencari waktu untuk bertemu dengan penjahitnya. Karena kemarin itu saat mengantar kostum ke sekolah, itu hanya digosen. Jadi penjahitnya tidak datang langsung ke sekolah, hanya digosenkan. Kemudian lalu ada parents yang rumahnya sekitar sana, lalu parents itu menyempatkan diri untuk datang langsung ke tempat penjahit dan saya sudah WA ke penjahitnya. Dan karena saya WA itu terus penjahitnya menjawab, maaf saya sedang tidak di tempat gitu. Penjahitnya mengatakan dia sedang ada di sekolah. Lalu wali murid saya mengatakan, oh apa itu penjahitnya menghindar ya karena tidak ingin bertemu langsung ketika dia datang untuk permak seperti itu. Jadi besok saya harus pintar-pintar membuat janji untuk bertemu dengan penjahitnya langsung. Jadi diusahakan agar bisa bertemu langsung, berdiskusi seperti itu. Jadi sebelum melakukan pelunasan akan membuat janji untuk bertemu dulu seperti itu. Oh, begitu ya Bu Wati. Nah, menurut Bu Wati, bagaimana tadi cara mengatasinya kan tadi pintar-pintar apa membuat janji. Nah, upaya apa yang akan Bu Wati lakukan agar bisa membuat janji dengan tepat ya? Hmm, mungkin oh ya, mungkin karena dulu ya awalnya saya bilang akan ada yang permak, jadi mungkin si penjahitnya menghindar karena dia merasa bahwa akan menerima komplainan. Jadi mungkin besok saya akan WA membuat janji untuk beralasan untuk membayar pelunasan. Jadi saya tidak akan menyampaikan tentang permakan lagi atau keluhan-keluhan kemarin. Jadi biar semoga penjahitnya antusias untuk menemui kami. Kalau kemarin Ibu Kepala Sekolah sempat menawarkan, gimana kalau penjahitnya kita undang ke sekolah aja, lalu kita ajak ngobrol di sini. Lalu setelah kami pikir-pikir lagi, kayaknya dia nggak akan mungkin datang ke sini, karena mengingat kemarin kan kami sempat ngoyak-ngoyak, jadi kayaknya dia tidak akan mungkin datang. Jadi kemungkinannya adalah kami yang datang ke sana untuk menemuinya dan memberikan alasan itu akan membayar biaya pelunasan seperti itu. Oke, bagus sekali rencana Bu Wati untuk apa tadi melakukan kayak trik apa ya, membuat janji dengan penjahit. Nah, selanjutnya untuk rencana yang tadi sudah Bu Wati utarakan, kira-kira akan dilaksanakan kapan oleh Bu Wati?
Mungkin minggu depan, jadi sesegera mungkin. Mungkin hari Selasa atau hari Rabu kami akan ke sana lagi karena kemarin sempat hari Jumat itu penjahitnya sudah WA menanyakan kapan akan melunasi seperti itu. Tapi kami kan masih menampung usulan dari parents dan juga ada tambahan parents yang ingin mempermaknya. Jadi kemungkinan hari Selasa atau hari Rabu kirim WA lalu akan ke sana. Jadi kemarin kan ada baju mayoret, modelnya itu dia lengannya pendek, tapi ternyata setelah dijahit, dia itu lengannya tidak sesuai dengan contoh. Lalu parents menanyakan kenapa tidak sesuai dengan modelnya. Tuh, terus sempat ditanyakan ke penjahitnya, penjahit bilang, ya udah diantar ke sini nanti saya permak, saya ubah. Tapi karena itu akan dipakai hari berikutnya, lalu kami memilih untuk mempermaknya setelah pentas. Jadi besok kami ke sana untuk membayar pelunasan sekaligus membawa baju yang ingin dipermak seperti itu. Lalu sepertinya dari diskusi saya dengan Bu Kepala kayaknya kami tidak akan memakai penjahit itu lagi untuk tahun depan. Jadi untuk rencana jangka panjangnya tahun depan kami tidak akan ke sana lagi. Sudah tidak mau terjadi seperti ini lagi. Nanti harus mungkin harus ini mencari referensi penjahit lagi. Nanti akan bertanya ke pelatih drum band. Lalu kemarin juga kan itu keteledoran kami ya karena kami di sekolah sibuk mengurus pekerjaan sekolah dan persiapan untuk properti drum band sehingga kami terlupa tidak datang ke rumah penjahit untuk mengecek progresnya. Kalau yang tahun-tahun dulu biasanya seminggu sebelumnya kami akan mengecek ke sana. Nah, untuk ini kami sama sekali belum berkunjung ke rumah penjahitnya itu. Seperti itu. Oke, ternyata tadi apa lebih lengkap, lebih runtut ya. Nah, dari rencana yang tadi sudah Bu Wati sampaikan, selain dari kepala sekolah atau apa parents yang mendukung atau adakah pihak lain yang akan mendukung rencana Bu Wati dan rekan-rekan? Ya, tentu saja yang tadi pertama dukungan dari kepala sekolah ya, karena kan besok itu berkaitan dengan pelunasan. Jadi nanti kepala sekolah akan diajak untuk ke sana. Lalu kami juga akan meminta uangnya dari front office karena kan kemarin pembayaran dilakukan oleh front office. Kemudian juga saya akan meminta untuk teman saya ikut menemani ke sana. Jadi biar nanti yang mendengarkan penjelasan dari penjahit bukan hanya satu dua orang, tapi ada beberapa orang. Lalu juga membutuhkan kerjasama dari pelatihnya. Jadi akan didiskusikan dulu apakah modelnya itu sudah cukup atau untuk persiapan lomba besok perlu ditambah lagi untuk pernak-pernik di hiasan kostumnya seperti itu. Oh, berarti ini apa kostumnya akan berlanjut untuk apa kegiatan lomba ya? Iya, jadi kostum drum band itu dipakai 2 kali. Kemarin saat pentas tahunan, lalu besok lagi akan dipakai di bulan Mei untuk lomba. Dan kami berencana akan melibatkan parents juga. Biasanya kan parents memang kami libatkan dan memang karena kami sudah 2 tahun vakum sejak pandemi, jadi kami terlupa urutannya, parents tidak dilibatkan. Dan tahun ini jadinya mereka kaget setelah melihat hasilnya kenapa seperti itu. Gitu. Jadi untuk tahun berikutnya, untuk perbaikan yang akan datang, kami akan melibatkan parents untuk ikut mengawal, memantau proses pembuatan kostum seperti itu. Oke, baiklah Bu Wati. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada sesi akhir diskusi kita. Nah, mari kita review apa yang sudah Bu Wati dapatkan dari diskusi kita siang hari ini. Iya, terima kasih Bu Vita. Saya sekarang sudah mempunyai gambaran yang jelas untuk langkah penyelesaian dari masalah kostum tadi. Jadi untuk yang paling awalnya besok saya hari Selasa atau Rabu akan menemui penjahitnya untuk membayar pelunasan sekaligus bertanya tentang kesulitan-kesulitan apa dan kenapa kok ukuran custom yang dijanjikan tidak sesuai.
Jadi ketika pertemuan bulan depan, parents meeting dengan para orang tua, saya bisa memberikan penjelasan kepada parents ketika mereka bertanya seperti itu. Lalu kemudian rencana berikutnya untuk tahun depan, ya kami tidak akan memakai penjahit itu lagi, dan kami nanti akan coba untuk sering-sering mengecek seperti itu. Terima kasih ya Bu Vita sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan saya. Terus saya jadi punya gambaran yang akan dilakukan untuk besok-besoknya. Iya, sama-sama Bu Wati. Saya juga senang bisa membantu Bu Wati menyelesaikan permasalahan. Semoga semua rencana berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Wati. Jangan lupa jika nanti Bu Wati sudah bertemu dengan penjahit, bisa menghubungi saya bagaimana hasilnya, dan jika masih membutuhkan bantuan atau support, insya Allah saya akan membantu Bu Wati. Iya, terima kasih Bu Vita. Terima kasih atas waktunya. Besok saya akan ke sana, lalu nanti hasilnya akan saya sampaikan ke Bu Vita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bu Wati, saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Bu Vita. Ya, alhamdulillah proses coaching yang sudah dilakukan Bu Vita dan Bu Wati, di mana Bu Vita sebagai coach dan Bu Wati sebagai coach sudah berjalan sangat lancar dan luar biasa. Sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Dari observasi tadi yang sudah saya lakukan, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Vita selaku coach. Yang pertama yaitu apa indikator keberhasilan dalam proses coaching tadi? Dari diskusi tadi, Bu Wati sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Wati akan melakukan aksinya, yaitu Bu Wati akan menemui segera ke penjahitnya. Dalam hal ini adalah tentang ketidakpuasan dari hasil akhir kostum drum band untuk anak didik, dan semoga bisa tercapai sesuai harapan coaching. Ya, dari observasi tadi saya juga melihat keterampilan coach Bu Vita sudah bagus, sudah mendengarkan aktif, menciptakan suasana yang nyaman, sehingga Bu Wati bisa mengungkapkannya dengan sangat nyaman. Setelah ini, apa rencana Bu Vita selain kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi? Ya, selain menjadi pendengar aktif dari rencana coach tadi, coach ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach lebih leluasa mengungkapkan rencana dan tindakannya menjadi lebih jelas lagi. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bu Vita dan Bu Wati. Praktek yang dilakukan sangat luar biasa. Semoga keterampilan coachingnya semakin meningkat. Saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.